Selamat pagi, salam damai sejahtera senantiasa melimpah dalam hidup kita. Bapak Ibu terkasih, pada saat ini saya akan menyampaikan firman yang berjudul kerelaan hati terhadap firman Tuhan. Selama hampir sebulan ini, bahkan sebulan penuh gitu ya, kita disuguhkan drama yang luar biasa begitu, di mana pelaku, pembela, dan lain sebagainya melibatkan sebagian besar orang Kristen. Dan perasaan kita seolah-olah kok ada ya orang Kristen seperti itu. Padahal dia menjabat atau dipercaya pada posisi yang tinggi. Tentu dampak dari perbuatan yang dilakukan itu luar biasa sekali. Ya. Banyak orang yang saya rasa melihat sekali, ini loh, profil yang katanya percaya Tuhan, tetapi begitu ya, rasanya capek sekali dan berusaha untuk melepaskan diri, tapi semuanya terpapar di depan kita, menyita perhatian sebulan terakhir ini. Nah, di sini ditunjukkan bahwa seharusnya ada satu perbedaan yang mendasar bagaimana sikap hati orang percaya yang melahirkan satu buah kehidupan yang berbeda, itu senantiasa seharusnya menjadi satu hal yang harus ada di dalam diri kita. Nah, di sini, di Kisah Rasul 17 ayat 11, ini ada firman yang menjelaskan sama-sama dalam hal ini orang Yahudi yang berpatokan pada hukum Taurat, tetapi ada orang yang baik dan ada orang yang kurang baik atau tidak baik begitu. Ya, kita baca di Kisah Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, versi bahasa Indonesia sehari-hari, orang-orang di Berea lebih terbuka hatinya daripada orang di Tesalonika. Dengan senang hati mereka mendengar berita tentang Yesus, dan setiap hari mereka menyelidiki untuk mengetahui apakah pengajaran Paulus itu benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu menceritakan mengenai sepenggal kisah perjalanan Paulus sampai di kota Berea, di mana Paulus pada saat itu selalu membagikan kebenaran firman di rumah-rumah ibadat, dan dia melihat satu respon yang berbeda bagi kebanyakan orang-orang Yahudi di Berea. Ya. Nah, tentu apakah orang-orang di Tesalonika dia juga tidak pernah mengenal firman? Ya, mereka memiliki adat istiadat untuk selalu bergaul dengan firman. Ya, kita melihat sampai sekarang bagaimana adat istiadat orang Yahudi begitu kuat mereka untuk melakukan hal-hal yang ada dalam hukum Taurat. Tetapi di Berea menunjukkan buah yang jauh berbeda dibandingkan orang-orang di Tesalonika. Nah, kita melihat bahwa sesungguhnya dampak firman dalam kehidupan orang percaya itu tidak pernah terlepas dari respon dia terhadap firman itu. Ya, respon itu bisa berbicara tentang kesediaan diri untuk menjadikan firman sebagai kebutuhan terpenting dalam kehidupan. Ya, apakah tiap hari kita mendengar firman? Apakah tiap hari kita bisa menyaksikan bagaimana firman Tuhan mengerjakan sesuatu dalam hidup kita? Ya, sekarang di radio, ya, saya mendengarkan radio itu
Kalau malam saya selalu mendengar firman, puji-pujian sampai pagi, begitu saya setel terus, gitu ya. Firman yang begitu cakap disampaikan oleh banyak hamba-hamba Tuhan. Apakah senantiasa itu kita dengar? Terus menjadikan firman itu menjadi satu kebutuhan mendasar dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya, kesediaan diri untuk mendengar, mencerna, dan mempraktekkan, mengimpartasikan firman itu. Kemudian respon yang berikutnya bisa berupa kesediaan untuk taat dan setia ketika kondisi yang dihadapi tidak seperti yang kita harapkan terjadi. Jadi kondisinya barangkali berbeda dengan keinginan kita, apakah kita tetap menjadikan firman sebagai sesuatu patokan kita mengambil keputusan. Kemudian yang berikutnya, kesediaan diri untuk terus memahami, memperdalam, mencermati makna firman Tuhan. Ya. Jadi firman tidak hanya sekedar dibaca, tetapi keingintahuan seseorang untuk mengerti makna yang seharusnya tentang apa yang dimaksud firman, ini sungguhnya menjadi satu respon yang penting juga, bagaimana pada akhirnya firman itu berdampak dalam kehidupan seseorang. Nah, kemudian dari firman Kisah Rasul 17 di sini, ayat 11, kita dapat memahaminya. Yang pertama adalah, firman Tuhan berkuasa mengubahkan kehidupan bukan hanya seseorang, tetapi sekumpulan orang, yaitu orang-orang Yahudi di Berea. Hal itu membuktikan bahwa kuasa firman berlaku secara universal. Ya. Firman, kalau dia dipahami, akan menghasilkan gaya hidup yang sifatnya khusus, berbeda dari apa yang dunia bentuk. Ya. Itu berlaku pada siapapun ketika dia mau hidupnya menyediakan diri untuk diubahkan oleh firman. Ya. Berlaku bagi kita semua kalau kita bersikap benar terhadap firman Tuhan. Kemudian yang kedua, apa rahasianya? Mengapa mereka berubah menjadi pribadi yang lebih baik karena firman? Tadi dikatakan bahwa mereka memiliki kerelaan hati, ya. Atau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, mereka memiliki kesenangan untuk mempelajari firman. Jadi bukan hanya satu keterpaksaan, bukan hanya wis pokoke, tetapi ketika dia melihat sesuatu, dia kembali lagi membandingkannya dengan firman, ketika dia melihat satu kondisi yang terjadi, untuk dia mengambil sikap, dia kembali lagi kepada firman. Nah, bagaimana firman itu mengubahkan secara korporat? Di sini katakan, ini menjadi kuncinya, setiap hari mereka menyelidiki Alkitab. Ya, jadi sesungguhnya satu komunitas itu mengalami perubahan, itu kalau setiap hari mereka. Artinya firman itu tidak hanya berbicara untuk dirinya sendiri, tetapi firman itu diteguhkan, mengkoreksi, mengingatkan, menasehati kepada lingkungan dia. Ya, itu yang sesuatu yang luar biasa. Ya, jadi memahami firman, kalau sikapnya subjektif, bisa jadi dia merasa seolah-olah tahu firman, tetapi hidupnya tidak dikendalikan, hidupnya tidak dikoreksi, dievaluasi, bahkan dinasehati. Ya. Ketika mereka bersama-sama bersepakat untuk memahami firman, maka firman itu diteguhkan dari satu orang ke orang yang lain. Ya. Jadi mereka membangun satu kebersamaan untuk menyelidiki firman Tuhan. Kemudian mereka senantiasa mengupayakan kebenaran sejati dari firman Tuhan itu sendiri, yaitu mencari kebenaran dari sumber kebenaran itu sendiri. Ya. Di situ di bahasa Indonesia sehari-hari katakan, untuk mengetahui apakah pengajaran Paulus itu benar. Jadi yang saya bayangkan, barangkali Paulus ketika dia datang beberapa hari ke sana, hari-hari berikutnya,
mereka barangkali bertanya jawab dengan Paulus. Hei Pak Paulus, kamu mengajarkan seperti ini, di firman kok perkataannya begini. Saya mohon ini digarisbawahi, ditunjukkan hubungannya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Senang sekali kalau seandainya saya menyampaikan firman, terus ada yang menanyakan sesuatu, kemudian kita saling mencari lagi solusinya di firman Tuhan. Jadi tidak searah, Bapak Ibu Saudara. Firman itu bisa berbicara bagi jemaat Tuhan, dan firman itu bisa berbicara bagi hamba Tuhan, firman itu bisa berbicara bagi segenap umat Tuhan, dan itu saling menguatkan, meneguhkan, mengokohkan, suatu saat saling mengingatkan. Nah, sesuai dengan firman Tuhan di 1 Tesalonika ayat 21, firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Barangkali dalam satu menginterpretasikan firman, seorang penyampai firman bisa salah karena dilatar belakangi oleh pengalaman pribadi, tetapi ketika semua orang berusaha untuk mencari kebenaran firman Tuhan, itu bisa saling mendiskusikannya, sehingga keduanya dibebaskan untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Biarkan di tengah jemaat Tuhan menjadikan seseorang atau kelompok yang sungguh-sungguh mencari kebenaran sejati dari firman yang pada akhirnya mengokohkan bahwa jemaat itu hidup dan diubahkan oleh firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, mari kita memulai berdoa.